Hukum merayakan tahun baru. Bagaimana hukum merayakan tahun baru? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak beberapa alasan berikut ini. Pertama, turut merayakan tahun baru sama saja dengan meniru kebiasaan orang-orang kafir. Karena tradisi merayakan tahun baru ini muncul dan lahir serta berkembang di kalangan mereka. Nabi SAW melarang kita untuk meniru kebiasaan orang-orang fasik, termasuk orang-orang kafir. Beliau SAW bersabda, yang artinya, siapa yang meniru kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, siapa yang tinggal di negeri kafir, lalu ikut merayakan perayaan Nairuz dan Mehrajan, 2 hari raya orang Majusi, dan meniru kebiasaan mereka hingga mereka mati, maka dia menjadi orang yang rugi pada hari kiamat kelak. Kedua, mengikuti hari raya mereka termasuk bentuk loyalitas dan menampakkan rasa cinta kepada mereka. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kita untuk menjadikan mereka sebagai kekasih dan menampakkan cinta kasih kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka rahasia, karena rasa kasih sayang. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Ketiga, hari raya merupakan bagian dari agama dan doktrin keyakinan, bukan semata perkara dunia dan hiburan. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, penduduk kota tersebut merayakan 2 hari raya, Nairuz dan Mehrajan. Beliau pernah bersabda di hadapan penduduk Madinah, saya mendatangi kalian dan kalian memiliki 2 hari raya yang kalian jadikan sebagai waktu untuk bermain dan hiburan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikan 2 hari raya terbaik untuk kalian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Perayaan Nairuz dan Mehrajan yang dirayakan penduduk Madinah, isinya hanya bermain-main dan makan-makan. Sama sekali tidak ada unsur ritual sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Majusi, yang menjadi sumber asli 2 perayaan tersebut. Namun mengingat hari tersebut adalah perayaan orang-orang kafir, Nabi SAW melarangnya. Sebagai gantinya, Allah berikan 2 hari raya terbaik, Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk itu, turut bergembira dengan perayaan orang kafir, meskipun hanya bermain-main, tanpa mengikuti ritual keagamaan mereka, termasuk perbuatan yang terlarang, karena termasuk turut mensukseskan acara mereka. Keempat, di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan, ayat yang ke-63 sampai dengan ayat yang ke-76, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memuji sifat-sifat ibadur Rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang terbaik. Di antara sifat mereka yang terpuji, disebutkan dalam ayat yang ke-72, dan orang-orang yang tidak turut dalam kegiatan Az-Zur. Sebagian ulama menafsirkan kata Az-Zur pada ayat di atas dengan hari raya orang kafir. Artinya, jika ada orang yang turut melibatkan dirinya dalam hari raya orang kafir, berarti dia bukanlah hamba Allah yang baik.